saya berpikir wah di sini bagus buat semacam apalah ya, semacam budaya lah ya, tentang budaya. Nah, saya panggillah pertama teman-teman yang tahu masalah budaya dan tahu masalah KPU-an ya. Bisa Pak, di sini kita buat begini, kasih begini, kasih begini, kasih begini. Oke. Belum saya buat begitu, kemudian saya panggil lagi teman-teman yang punya budaya apa semua di sana. Coba kau bicara sini tentang sejarah sedikit, ya. Kita bicara lah ini sini. Sampai ke Mamasa ini. Kalau ada orang di sini ke sini dulu, nanti lagi ke Mamasa. Dari sini. Dari pantai juga bisa, dari sana juga bisa dari Mamasa ke Mamuju, dari Mamuju berputar ke Pajene dan lain-lain sampai itu. Nah, kalau begitu ya kita bangun saja di sini untuk provinsi, kita bangunlah di sana. Sebenarnya ini Taman Budaya dan Museum ini ada benang merah dengan Taman Mini Sulawesi atau yang orang juga sebut Kompleks Benteng Somba-Opu di Goa. Pak Ali Balmasdar, Bupati Polewali Mandar, waktu menggagas ini cikal bakal Taman Budaya agar ada di Tinambung, menjadikan Profesor Gufran sebagai semacam konsultan karena beliau adalah anak biologis dari Profesor Darmawan Masud yang bisa jadi secara informal dalam kehidupan sehari-hari keluarga, beliau mendapat banyak pengetahuan tentang kebudayaan Mandar dari ayahandanya. Profesor Darmawan sudah almarhum, ya sepertinya Pak Alibal menjadikan ini anaknya sebagai pelanjut. Nah itu hubungannya. Nah, apa peran Profesor Darmawan di pembangunan Taman Mini Sulawesi, khususnya yang bangunan Rumah Adat Mandar? Nah, itu disampaikan oleh Pak Muhlis Paini. Nah, Pak Muhlis Paini adalah konseptor Taman Mini Sulawesi ini atas permintaan Gubernur Sulawesi Selatan itu waktu Pak A.A. Amiruddin. Waktu itu Pak Amiruddin, Gubernur Sulawesi Selatan, pada satu kesempatan saya ditelepon oleh ajudan beliau, minta supaya saya datang ke gubernuran pagi-pagi, ya pagi-pagi sekali, karena Pak Gubernur pengen bareng dengan saya minum kopi di gubernuran. Dia bertanya kepada saya, menurut kamu apa yang bisa dilakukan supaya turis bisa betah paling tidak 1-2 malam di Makassar sebelum pulang? Saya bilang ya kuncinya harus ada sesuatu yang dia lihat di Makassar. Jadi tidak hanya mampir di bandara langsung ke Toraja, tapi harus ada sesuatu yang diciptakan. Idenya itu misalnya ada Taman Mini Indonesia Indah. Bagaimana kalau saya bikin di situ semacam taman mini, tetapi lebih pada bukan bangunan politik, bukan proyek-proyek politik. Itu saya ingin bangun ensiklopedia arsitektur Sulawesi Selatan, ya, ensiklopedia arsitektur. Jadi satu kawasan, setiap kawasan itu ada rumah bangsawan dan ada rumah terstruktur dari kelompok masyarakat yang ada di bawah. Rumah-rumah bangsawan modelnya kayak apa, dan rumah masyarakat menengah apa, dan rumah masyarakat rakyat biasa seperti apa. Jadi dengan begitu kawasan itu bisa menjadi lokasi pembelajaran arsitektural tradisional. Secara historis saya akan membangun pertama rumah besar yang akan saya bangun di situ, Rumah Adat Mandar. Nah, orang mengkritik, kenapa Rumah Adat Mandar? Apakah karena saya ada Darah Mandar seperti itu?
Saya bilang tidak. Di tempat ini dulu itu saya bangun tempat rumah mandar itu dalam sketsa itu. Ketika Perang Makassar terakhir 1667 itu ketika Benteng Sembaupu diserang, itu Maradia Belanipa ada di sana, ya, Maradia Luwu ada di sana dan Arumatoawajo ada di sana. Jadi saya waktu itu pikir 3 rumah itu yang akan saya utamakan dulu untuk saya bangun, ya. Rumah yang saya utamakan itu rumah mandar. Nah, karena itu rumah mandar yang bikin pertama saya minta pada Pak Darmawan jadi manajernya untuk pembangunan itu. Pak Dar, Yula yang jadi manajer itu untuk pembangunan rumah itu. Pada awalnya sebenarnya pembangunan museum di Butu Ciping itu merupakan gagasan dari Pak Gubernur pada zamannya, yaitu Pak Ali Balmasdar, di mana saya diminta untuk membuka arsip lama dari pembangunan proyek miniatur Sulawesi yang pernah digagas pada zamannya Pak Presiden Soeharto waktu itu, untuk kembali merevitalisasi budaya yang pernah ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Mulai dari sejak awal beliau memang meminta saya dalam hal ini secara pribadi untuk membuka semua arsip, membuka termasuk Lontara Patto Dioloang, kalau saya tidak salah, ya, Lontara Patto Dioloang yang kebetulan yang keluarga kami miliki. Dan dari lontara-lontara tersebut kemudian dibukalah arsip lama yang ditulis oleh Bapak Profesor Dr. Haji Darmawan Masud Rahman MSc, yaitu buku tentang rumah tradisional Mandar dalam rangka untuk pada waktu itu untuk revitalisasi Benteng Sembaupu. Untuk merancang rumah adat Mandar ini, Pak Muhlis Mai meminta bantuan Profesor Darmawan. Nah, Profesor Darmawan sendiri ya melakukan riset. Nah, salah satu riset referensi penting yang beliau gunakan itu adalah ada lontar yang itu saya lihat gambarnya juga, Cap, itu kan fotokopian di Lontar Patto Dioloang, ada gambar sketsa rumah di situ. Dan saya pernah lihat lontarnya itu waktu saya lupa acara apa ya, di Gedung Nusantara di Polewali Mandar, Gedung Gadis, ada acara budaya besar-besar itu yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Polman itu waktu Pak Profesor Darmawan melakukan orasi budaya. Nah, beliau memperlihatkan lontar gulung yang itu sekian meter panjangnya. Nah, di lontar gulung itu ada gambar rumah. Kami juga kemudian membangun komunikasi dan berkonsultasi dengan tokoh budayawan kita, almarhum Pak Prof. Darmawan Masud, dan beliau memberikan beberapa masukan, termasuk diantaranya memberikan arahan kepada kami untuk melihat bagaimana rumah adat Mandar yang ada di Benteng Sembaupu itu untuk dijadikan sebagai bahan diskusi selanjutnya. Lalu kami ke sana. Waktu itu rumah mandar kalau saya nggak salah kita menghabiskan biaya 250 juta waktu itu, ya. Coba you bayangkan tiangnya itu dari kayu ulin 30 kali 30 senti itu. Hampir sekarang nggak ada kayu sebesar itu, ya. Itu 99 tiang yang kita beli langsung dari Kalimantan Tengah dan dibawa oleh kapal Angkatan Laut. Pak Darmawan lah yang saya percayakan menjadi manajer untuk pembangunan itu dan memanggil tukang dari Mandar untuk mengerjakan itu sepenuhnya. Taman Budaya ini satu-satunya institusi atau lembaga yang diperjuangkan tanda kutip mati-matian oleh teman-teman seniman dan budayawan yang ada di Sulawesi Barat, yang maksudnya di Mandar, dalam hal ini yang di Polewali Mandar, terkhusus lagi di Tinambung.
Ada banyak sekali UPTD, ada bisa sampai puluhan di beberapa dinas. Tapi satu-satunya organisasi baik ini ya, baik non pemerintah maupun pemerintah yang secara sistematis dan paling tidak merentang waktu sampai 1 dekade itu 10 tahun, itu sepertinya hanya Taman Budaya berkaitan penempatannya di Tinambung. Jadi bukan hanya sebagai pembentukan organisasi ini, tapi lebih ke penempatannya. Itu kalau kasus di Sulawesi Barat itu harus seperti itu, karena kalau secara pemerintahan kan birokrasi ya, bisa dikatakan itu setiap provinsi harus memiliki TBM. Nah, yang menjadi polemik kalau di Sulawesi Barat ini adalah itu lokasinya di mana. Karena secara umum kan sebagian besar taman budaya dan museum itu berlokasi di ibu kota provinsi. Nah, karena teman-teman seniman budayawan melihat ada kasus tidak harus di ibu kota provinsi, ini taman budaya dan museum di Jawa Tengah yang terletak di Surakarta atau di Solo, bukan di ibu kota di Semarang. Maka teman-teman ada semacam dalih bahwa ya tidak apa-apa taman budaya ini ditempatkan di Polewali Mandar. Tapi faktor yang paling mempengaruhi, dan ini adalah alasan historis, karena sewaktu pembentukan Provinsi Sulawesi Barat itu memang ada semacam kesepakatan ya antara tertulis dengan tidak tertulis, tapi belakangan saya lihat, saya dengar memang ada di dokumen resmi bahwa ibu kota provinsi pemerintahan ada di Mamuju. Majene sebagai kota pendidikan dan Polewali Mandar itu untuk kegiatan kebudayaan. Dan penting harus diketahui juga adalah bahwa sebagian atau individu atau kelompok-kelompok yang terlibat di perjuangan pembentukan di Sulawesi Barat awal-awal, khususnya yang gerakan di Tinambung, yaitu juga yang terlibat di perjuangan agar taman budaya dan museum itu ada di Tinambung. Khususnya generasi-generasi seperti yang paling muda itu setahu saya, karena kebetulan saya juga melakukan riset tentang pendokumentasian tentang proses pembentukan Sulawesi Barat, seperti Saudara Rifai Husdar. Salah satu alasan kuat itu bahwa kemudian perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat ini itu kan sudah memetakan beberapa wilayah. Pada saat bicara Polewali Mandar itu pemetaan kota, pengembangan kesenian dan kebudayaan itu menjadi alasan kuat teman-teman berjuang untuk penempatan taman budaya itu di Polewali Mandar, dalam hal ini di salah satu kecamatannya itu ya Kecamatan Tinambung. Masa ditempatkan di kecamatan, sebuah setingkat provinsi. Tapi saya bilang, kenapa kalau memang ditempatkan di ini? Coba lihat aktivitasnya. Apakah Anda bisa bayangkan kalau Anda ditempatkan di luar, di Kecamatan Tinambung ini, atau di luar Balanipa, apakah kira-kira Anda bisa membayangkan ada kegiatan? Padahal sudah ada gedung, ada fasilitas yang luar biasa, alhamdulillah. Bagaimana, apa akan ada? Menurut saya tidak. Kenapa? Karena ini ditempatkan di tempat pada anak-anak mudanya dan dibantu oleh orang-orang tua yang aktif di bidang kebudayaan. Menyangkut penempatan ini, saya rasa pemilihan tempat ini juga cukup tepat ada di Butuh Ciping, Kabupaten Polman, karena memang sejak awal pembentukan Sulbar kan ada, kalau tidak salah, ada pembagian yang jelas bahwa pemerintahan pusatnya di ibu kota Kabupaten Mamuju, kemudian Kabupaten Majene pusat pengembangan atau pelayanan pendidikan, sedangkan Polman yang masuk wilayah daerah Butuh Ciping adalah pusat pengembangan kebudayaan di Sulawesi Barat.
Jadi saya rasa tepat penempatan yang ada di sana. TBM ada di Tinambung, ada di Polman. Saya kira itu adalah tempat yang pas menurut saya. Kalau secara histori, Tinambung adalah, ya di sana dilahirkan leluhur-leluhur kita, para pemberani muncul di sana, para ilmuwan muncul di sana, seniman ada di sana. Ini fakta. Dan ketika TBM juga ditempatkan di sana, sesuatu yang saya kira pas. Apa saja yang kita bicarakan saya kira pas di sana. Menjadi mercusuar kebudayaan untuk Sulbar, ya kalau perlu untuk Indonesia, ya kan? Dan itu bisa merambah ke seluruh penjuru. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Taman Budaya ini ada di Kabupaten Polewali Mandar, bukan di ibu kota provinsi Sulawesi Barat? Ya, memang provinsi ini kan dulu terbentuk ini dan dapat terbentuk karena hasil daripada kesepakatan, ya, kompromi, ya, konsensus dari para pendiri provinsi ini. Ketika ada kesepakatan membentuk provinsi ini, maka salah satu hal yang menjadi perbincangan hangat, ya, diskusi hangat adalah di mana nanti ibu kota provinsi. Maka disepakatilah, ya, Mamuju sebagai ibu kota. Ada kesepakatan-kesepakatan lain, konsensus-konsensus lain yang mengikutinya. Lalu bagaimana dengan Majene? Karena Majene dianggap waktu itu bahwa selain sebagai ibu kota Abdeli Mandar, banyak juga fasilitas pendidikan, maka Majene dijadikan sebagai kota pelayanan pendidikan atau kota pendidikan. Pada waktu itu pula disepakati bahwa Polewali Mandar itu sebagai pusat ekonomi dan budaya, ya, budaya. Untuk mengisi pembangunan setelah pasca berdirinya provinsi ini, maka dilakukan pembangunan, dan salah satunya adalah pembangunan Taman Budaya, di mana Polewali Mandar sebagai prioritas untuk budayaan. Maka didirikanlah di Butuh Ciping itu Taman Budaya dan Museum. Wacana Taman Budaya itu ada muncul sebelum Sulbar juga berdiri, di mana teman-teman para penggiat teater dan kebudayaan yang ada termasuk di Tinambung, Balanipa dan sekitarnya sudah berdiskusi bersama-sama bahwa alangkah bagusnya nanti ini kalau Taman Budaya sudah hadir juga di Tinambung gitu. Nah, setelah Sulbar berdiri pada 2004, muncullah gagasan-gagasan itu kembali di forum-forum kebudayaan, baik di acara-acara diskusi teman-teman. Maka setelah 5 tahun kemudian, sekitar 2008, ada inisiatif entah mungkin dari kawan-kawan, teman-teman baik dari Bang Asmadi, senior-senior yang lain, dan teman-teman yang para kaula muda ini yang baru muncul juga menginisiasi suatu pertemuan seniman dan budayawan di gedung PKK. Di gedung PKK itu ada semacam rekomendasi untuk membangun atau pertemuan untuk membangun taman budaya di area culture Balanipa di Tinambung gitu. Penempatan pembangunan taman budaya itu di Balanipa secara kultur, ya, di daerah Kabupaten Polewali Mandar. Keputusan ini dijadikan statement keras oleh Pak Gubernur Anwar Adnan Saleh pada saat itu untuk dilaksanakan, karena itu adalah hasil seminar seniman dan budayaan. Pasca kegiatan itu, kami kembali membaca berita bahwa ternyata dibangun juga taman budaya di Mamuju.
inilah yang kemudian membuat teman-teman gelisah, teman-teman mohon maaf berontak karena kok tiba-tiba di Mamuju lagi, padahal kita sudah sepakat untuk semua seniman budayawan se-provinsi Sulbar itu sepakat bahwa penempatannya harus di Polewali Mandar, di Tinambung dalam hal itu. Nah, setelah pasca 2008 itu, beberapa tahun kemudian ada tarik-menarik pro kontra kembali, mungkin karena persoalan hibah tanah dan persoalan di mana bagusnya kembali ini taman budaya, karena ada beberapa pro kontra juga bahwa taman budaya bagusnya tetap di ibu kota provinsi. Dalam masa-masa sulit itu naik turun persoalan-persoalan ini, sehingga pada masa Adnan Warsaleh ini gubernur ini, pada gubernur itu saya sempat juga ke sana bersama Pak Hamzah, Pak Suradi, mungkin kalau tidak salah 2 mobil ya, saya agak kurang, dan beberapa teman-teman yang lain. Kita dimediasi juga di radar, kalau tidak salah Adi Arwan ada di situ, terus Pak Sekprop juga ada di situ. Kami sempat bersetegang di situ persoalan-persoalan di mana tetap diadakan ini, dan itu buntu di situ. Pada saat itu taman budaya mau dialihkan, mau dipindahkan ke Mamuju, ini yang membuat juga kawan-kawan membara untuk menyatakan diri bahwa mesti komitmen awal pembentukan Provinsi Sulawesi Barat telah didaulat Balanipa Kultural itu adalah titik center kebudayaan, titik tengah kebudayaan, titik pusat kebudayaan. Sehingga motivasi inilah yang membuat kawan-kawan lebih intens berkomunikasi, melibatkan kawan-kawan yang ada di Polewali, melibatkan kawan-kawan yang ada di Mamuju, ya, teman-teman Majene dan lain sebagainya, untuk melakukan pemahaman atau proses pemikiran ulang, layakkah di Mamuju itu ditempatkan taman budaya. Secara signifikan pada saat itu sudah hadir gedung kesenian, itu yang menjadi polemik. Sementara gerakan kebudayaan itu, gerakan kesenian itu sangat aktif di Polman pada umumnya sebagai sebuah kabupaten, dan di Tinambung ini secara khusus. Nah, sampai pada puncak perjuangan dalam bentuk menyusun strategi mau demo, ya akhirnya kita sepakat, kalau tidak salah saya ingat itu di kantor Lurah Tinambung, itu kita susun bahwa kita harus turun ke Mamuju. Sehingga dokumen-dokumen pendukung itu kita cari untuk audiens ke DPR. Saat itu kita membentuk sebuah forum karena kita berlandaskan bahwa jangan ada kelompok yang mendominasi perjuangan ini, sehingga melahirkan satu ide dan gagasan untuk mengatasnamakan forum tersebut untuk mewakili teman-teman seniman lainnya. Diberilah nama Serikat Pekerja Seni Indonesia Sulawesi Barat, dan di dalamnya banyak kelompok yang tergabung dan ikut serta mendukung perjuangan taman budaya. Kami ada yang naik motor, saling boncengan. Sudah teman-teman yang menunggu di Mamuju juga, termasuk Bang Asmadi. Saya juga dari Tinambung, ada Isha, ada Rifai, ada Ramli, Rusli, ada Sahabudin, ada ada Wildan juga, Suryananda, dan beberapa teman-teman juga yang tidak ikut waktu itu, tetapi dia ikut proses mendiskusikan selama karena ada diskusi sebelum kita berangkat ke Mamuju, baik di Wake dan di kantor Lurah Tinambung. Pembiayaan saat itu tidak ada, itu adalah pribadi teman-teman, dan memilih kita naik motor ke sana karena memang tidak ada yang sponsori, murni memang
nurani teman-teman yang ini. Kemudian kita tidak memaksa saat itu untuk wajib hadir, namun semakin ramai semakin bagus. Namun saat itu hanya beberapa yang bisa hadir, apalagi kalau tidak salah saat itu bulan puasa. Jadi keterbatasan teman-teman yang tadinya ramai-ramai kita ke sana sangat terbatas, sehingga teman-teman yang lain pun yang tidak sempat hadir mempercayakan kepada teman-teman yang saat itu langsung berangkat ke Mamuju. Kalau tidak salah kurang lebih 10 orang. Saya waktu itu boncengan sama Hardi Jamal karena masing-masing mencari boncengan sendiri-sendiri. Itu bertemunya di kantor DPR yang waktu itu ketua DPR-nya Hamzah Hapati Hasan. Kami langsung datang dan seakan-akan kita dikiranya mau demo anarkis gitu kan. Padahal kita ingin mau bertemu kepada DPR bagaimana tentang terangnya jelasnya ini taman budaya di Balanipa. Saat itu langsung banyak polisi di sana. Mungkin pihak pengamanan menganggap bahwa kita akan ramai dan melakukan demo anarkis. Ada kawan-kawan yang berpikir agak sedikit dalam tanda petik kita turun dengan pendekatan ala-ala mahasiswa yang mungkin kalau ini chaos dikasih begini. Saya bilang waktu itu dalam ruang diskusi, ketika orang-orang kebudayaan turun dengan menyampaikan inspirasi kepada DPR, ya tentu ada nilai-nilai budi pekerti, ada nilai-nilai kesopanan yang mesti kita hadirkan pada saat itu. Ada beberapa teman-teman yang kami sepakati untuk menjadi mediasi di atas, termasuk yang muda-muda ini, Rifai, Isha, Suryananda, ada Hakim Pariwalino, ada Pak Rifai, ada banyaklah beberapa teman-teman yang mewakili daripada kelompok pada saat itu untuk membincang lebih intens. Kita berbicara bersama dengan para anggota dewan yang disaksikan oleh Pak Ketua DPR pada saat itu. Begitupun juga ada jurnalis wartawan yang hadir untuk berkomunikasi seurgen apakah taman budaya itu dihadirkan dan ditempatkan di Tinambung pada khususnya. Saya waktu itu secara tiba-tiba ditunjuk untuk menjadi juru bicara untuk menyampaikan aspirasi itu kepada Ketua DPR, dan saya menyampaikan sembari saya memperlihatkan video pidato atau sambutan Pak Gubernur yang menyimpulkan bahwa hasil seminar itu adalah janji pemerintah dan harus ditepati. Itu yang video gambar itulah yang kemudian banyak berbicara kepada Pak Ketua DPR. Sananya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Pak Kadisnya itu Pak Ismail. Nah, dengan serta-merta langsung Pak Ketua DPR menelpon Pak Ismail, kepala dinasnya, kepala dinas pendidikan, untuk datang bertemu dengan kita dimediasi oleh DPR. Maka pada saat Pak Ismail datang waktu itu, saya ingat persis, beberapa anggota DPR bertepuk tangan, mungkin karena maksudnya adalah ya sudah ketemu ini, maksud ya yang menuntut dan yang dituntut itu sudah dipertemu. Mungkin itu salah satu alasan. Nah, akhirnya video itu saya pertontonkan melalui laptop kecil saya yang dioperatori oleh Adinda Surya saat itu, perwakilan Suryananda. Video itu juga diperlihatkan, dipertegas oleh Pak Ketua DPR, Pak Hamzah Hapati Hasan mengatakan, waduh, kalau saya ingat persis, beliau mengatakan, wah, kalau begini Pak Kadis ya sudah tidak bisa ini. Karena yang bertemu ini adalah seluruh seniman, pelaksananya adalah dinasnya Bapak, dan disetujui oleh Pak Gubernur. Tidak ada alasan lagi untuk penempatan taman budaya ini tidak di Tinambung atau di Balanipa secara kultur. Itu yang saya ingat sekali. Dokumen-dokumen tentang itu semua itu saya simpan rapi. Setiap media yang memuat tentang perjuangan taman budaya itu saya simpan, saya gunting dan saya clipping. Ya, ini beberapa contohnya terkait dokumen gambar. Ini pertemuan saya dengan Pak Ketua DPR. Waktu itu ada beberapa unsur wakil ketua yang menghadiri dan beberapa anggota DPR yang perwakilan dari Pulau Alimandar. Nah, ini kalau di gambar ini nampak ada Pak
kita diterima oleh Pak Hamsahapati Hasan sebagai ketua, ada Pak Arifin Nurdin, Pak Ajubar, Pak Irbat Kaimuddin, itu semua ada. Dokumennya ini saya simpan baik-baik. Ketika Sulawesi Barat terbentuk tahun 2004, nah satu-satunya organisasi atau menjadi semacam simbol formal bagian dari pemerintah di bidang kebudayaan, selain dinas ya, karena itu memang harus di provinsi, yang agak elastis penempatannya itu Taman Budaya. Nah, jadi teman-teman PJ itu membuka memori semacam referensi tentang taman budaya yang mereka dulu pernah dapatkan di Jawa. Nah, itu menjadi fondasi awal, wawasan awal, pengetahuan yang menjadi preferensi untuk memperjuangkan agar taman budaya itu adanya di Tinambung, di Pulau Limandar. Yang saya ingat belum ada di benak, hanya selalu kita pada masa sebelum ada ide taman budaya ini, selalu kita memang fokus bagaimana kawasan ini bisa menjadi kawasan budaya dan seni. Itu yang saya tahu. Nah, nanti belakangan kami kunjungan Teater Pelamboyan, saya juga ikut. Dan setelah Pelamboyan datang, teman-teman yang lain juga ya, seperti yang saya sampaikan, banyak yang ke Jawa pendidikan, termasuk kalau ada pementasan di Pulau Jawa, teman-teman yang aktif ini yang ikut. Itulah mungkin sehingga muncul ide, baik Pelamboyan, ini bukan cuma Pelamboyan ya, teman-teman yang lain juga melihat seperti apa, karena pada saat itu memang eranya taman budaya mulai berkembang di Indonesia, sehingga pemikiran hampir kami semua di wilayah ini maupun di Sulbar pada umumnya, bahwa bagaimana kita juga bisa mewujudkan taman budaya di Mandar. Dengan hadirnya Teater Pelamboyan, di mana Teater Pelamboyan menjadi ibu kreativitas dari seluruh kelompok-kelompok yang ada misalnya di kita ini, membangun suatu gerakan-gerakan yang mendatangkan teman-teman dari DKI Makassar, mendatangkan teman-teman kreatif atau teman-teman teater dari Jogja, termasuk mendatangkan Cak Nun, termasuk ini masih Sulawesi Selatan loh ya, sebelum Sulbar malah, bahwa teman-teman Teater Pelamboyan sudah mengadakan poros Mandar Jogja, diundang pentas ke sana. Teman-teman budayawan juga mereka hadir di sini, sehingga terjadi pergerakan kreativitas, hadir musik, puisi, hadir teater, muncul berbagai macam kreativitas musik, tari juga, baik tari semacam tari tradisional sampai ke kreasi, itu semuanya bergumul. Itu sebelum ada festival malah. Mereka sudah mengadakan gerakan-gerakan, mereka membuat pementasan tersendiri, membuat tiket tersendiri di gedung-gedung, mementaskan lautan jilbab. Nah, di Teater Pelamboyan inilah yang menjadi telaga buat kelompok-kelompok yang lain, karena saya juga di Pelamboyan, Surek Bolon, Wando, dan lain-lain itu, karena teman-teman Adil dan lain-lain ini juga pernah berproses di Pelamboyan. Pada kisarannya mereka membuat rumah masing-masing, menghidupkan kembali ini, dan tetap tidak lupa kepada ibu itu. Dan yang paling penting lagi bahwa di Tinambung ini, di Balanipa ini, hampir tidak bisa kita hitung lagi beberapa tokoh-tokoh yang datang bersiarah, bersilaturahmi di Tinambung. Yang satu katakan Cak Nun, Rendra, Sawawi Imron, Butet Kak Butet, Halim Hade, itu semuanya datang di Tinambung. Sebenarnya kita ini di Kecamatan Tinambung, seniman dan budayawan betul-betul ya, kiblat kita pada saat itu mungkin pengaruh teman-teman banyak yang kuliah di Jogja, ada yang kuliah di ISI, sehingga hampir semua seniman dan budayawan itu kita sudah pernah studi banding jauh sebelum Sulbar ada, kita sudah alhamdulillah lah. Dan ini harus bukan membanggakan wilayah ini, yang pasti kalau sebelum masih Sulsel, kalau ada pertunjukan
baik di Jakarta ya, kawasan ini yang sering mewakili. Ada tokoh penting yang secara tidak langsung terlibat dalam pembangunan taman budaya atau sehingga taman budaya dan museum ini ada di Tinambung di Polewali Mandar. Dan menurut saya tokoh ini memainkan peran sentral untuk menjadi pondasi sehingga teman-teman yang memperjuangkan hal ini memiliki semacam ideologi agar taman budaya dan museum ini ada di Tinambung. Sosok pertama itu adalah Bang Ali Sabana, yang akrab disapa Bang Ali. Beliau adalah putra Tinambung, lahir di Salari, terus sempat kuliah di Makassar, di IAIN kalau tidak salah, terus melanjutkan atau pindah ke Yogyakarta di sekolah tinggi tentang pemerintahan desa itu waktu. Itu terjadi tahun 70-an. Nah, selesai menempuh pendidikan dan ketika menjadi pegawai negeri, sempat mengabdi atau kembali ke Polewali Mandar, kerja di Polewali di zaman Pak Bupati S. Mengga. Nah, sewaktu tinggal di Tinambung ini tahun 80-an, Bang Ali ini mendirikan teater flamboyan bersama teman-teman anak muda itu waktu, seperti Pak Haidir, Hamzah Ismail, Amru Sadon, dan lain-lain, yang belakangan mereka juga menjadi pejuang pembentukan Sulawesi Barat dan terlibat di agar taman budaya dan museum ini ada di Tinambung. Bukan cuma membina, Bang Ali memperkenalkan teman-teman seniman muda ini dengan seniman-seniman yang ada di Jawa yang juga menjadi teman Bang Ali. Yang harus disebut di sini adalah MH Ainun Najib, Cak Nun, itu sudah sering ke Tinambung tahun 80-an. Nah, belakangan lingkaran atau teman-teman sepergaulan Cak Nun ini juga ya ikut serta ke Mandar. Nah, yang signifikan perannya dalam mendorong pembangunan TBM ini ya ada sosok yang bernama Mas Halim Hade. Bang Ali juga banyak memfasilitasi agar teman-teman seniman di Tinambung ini tidak hanya berproses di Tinambung atau di kampung sendiri, tapi melakukan studi banding ke luar. Nah, pada tahun 97, teman-teman teater flamboyan itu ada puluhan orang itu waktu melakukan studi banding ke Taman Budaya Jawa Timur di Surabaya, Taman Budaya Jawa Tengah di Solo, dan Taman Budaya Jogja. Itulah yang menjadi momentum penting sehingga teman-teman seniman di Tinambung ini mendapat wawasan tentang taman budaya. Jadi yang tidak didapatkan oleh teman-teman seniman di tempat lain di Mandar itu waktu. Nah, setelah itu 2012 sampai pasca berdirinya Taman Budaya ini sudah tidak ada lagi pertemuan-pertemuan yang pertentangan itu, karena ada wacana bahwa ada taman budaya juga yang sudah dibuat semacam taman budaya mini yang ada di Mamuju, semacam gedung teater, tapi ternyata perjalanannya gedung teater itu tidak aktif dan mungkin dialihfungsikan sebagai gedung olahraga. Itu membuktikan lagi bahwa gedung kesenian atau taman budaya itu lagi-lagi harus kembali dan berada di taman budaya di Balanipa. Sebenarnya pasca kita bertemu dengan DPR dan sempat rentang waktu beberapa tahun itu tidak, kami sih sebenarnya sudah sampai juga pada pucuk perjuangan yang dikatakan mungkin sudahlah, kalau memang tidak di Tinambung itu taman budaya, sudah toh kita tetap berkarya
toh panggung-panggung kita itu ada di jalan-jalan, ada di lorong-lorong di wilayah Tinambung. Kita tidak akan berhenti berkarya kita tidak akan berhenti berkarya karena Taman Budaya tidak di Butuh Ciping ya. Kita sudah sampai loh ke tahap itu. Demo kita yang dimuat oleh media, kemudian pertemuan kita dengan DPR itu mungkin dibaca pada saat itu oleh pemerintah kabupaten. Saya ingat persis Pak pemerintah kabupaten melalui responnya Pak Kadis Pariwisata Pak Darwi waktu itu merespon juga melalui media. Mungkin karena diwawancarai oleh pihak media, akhirnya dia bilang, ya lebih awal kami sudah menyiapkan lahan sebenarnya, ya, karena cuman kan pemerintah kabupaten saat itu tidak membahasakan sebagai taman budaya. Dia hanya menyampaikan sebuah, Pak ABM waktu itu dengan sederhananya menyampaikan, saya ingin ada satu rumah adat di atas sebagai simbol bahwa kita Mandar apa segala. Itu yang dibayangkan Pak ABM waktu itu. Lalu beliau memerintahkan kepada kami untuk mengundang para budayawan dan seniman di Kecamatan Tinambung, termasuk dari Balanipa, Limboro, dan Alu, untuk kita adakan pertemuan di kantor camat. Pada saat kita pertemuan, maka berbagai macam komponen yang hadir, budayawan dan seniman, termasuk lembaga-lembaga adat yang sempat kami undang pada saat itu. Alhamdulillah, dari sekian saran dan masukan pada saat itu, lahirlah sebuah gagasan bahwa kita akan membangun revitalisasi budaya dan seni. Awalnya diredaksikan waktu itu kalau saya tidak salah ingat oleh Pak Darwin Badarudin sebagai Kepala Dinas Pariwisata itu adalah tempat revitalisasi budaya awalnya. Dia belum sinkron dengan Taman Budaya waktu itu karena Taman Budaya masih gaweannya provinsi. Kami sebut sebagai pusat revitalisasi kebudayaan Mandar. Ya, kami sebut sebagai pusat revitalisasi karena kami harapkan bisa menjadi tempat atau kawasan untuk menghidupkan nilai-nilai. Kemudian paling tidak anak-anak kita atau masyarakat kita punya pemahaman, punya gambaran terkait dengan minimal arsitektur rumah atau fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh masyarakat kita ketika itu. Akhirnya janji itu ditepati oleh Pak ABM. Dia membebaskan lahan sedikit saja waktu itu, ya, itu masih saya ingat karena masuk ke dalam, diperjuangkan juga oleh Kecamatan Tinambung dalam musrembang. Langsung memerintahkan saya sebagai lurah untuk mendata dan menghubungi para pemilik tanah yang ada di Butuh Ciping. Itu periode masih Bupati, Bapak mantan Gubernur, Pak Alibal Masdar. Setelah saya bersama kepala lingkungan pada saat itu, dua lingkungan yang ada di Butuh Ciping ini, di Kelurahan Tinambung, lingkungan Pak Giling, dan di Desa Batulaya, kepala dusun Kandemeng yang punya wilayah Butuh Ciping. Alhamdulillah, atas bantuan teman-teman di kantor camat termasuk kasih pemerintahan saat itu, alhamdulillah kita bisa bebaskan tanah, dan disitulah kita bebaskan sampai beliau Pak ABM mantan gubernur selesai masa jabatan. Taman Budaya ini belum ini rencana untuk taman revitalisasi budaya dan seni di Butuh Ciping belum bisa dibangun. Kendalanya pada saat itu memang kita terbentur, ini memang yang saya ingat, pertama memang mungkin penganggaran di tingkat Kabupaten Polewali Mandar. Kedua, pada masa itu memang kalau saya tidak salah 2 tahun terakhir periode kedua Pak Bupati, Pak ABM di Polman, sehingga baru kita bisa laksanakan pembebasan lahan. Nah, saat lama berselang ini beralih kepemimpinan, pergantian kepemimpinan dari Pak Anwar ke Pak ABM, akhirnya
mungkin karena Pak ABM sangat ingat dengan janji-janji itu, akhirnya membebaskan banyak lumayan luas lahan di Butuh Ciping, ya tempatnya Taman Budaya sekarang itu, dan mempresur itu kegiatan itu pembangunan Taman Budaya melalui Dinas Pendidikan waktu itu Pak almarhum Pak Arifudin Topo sebagai Kadis Pendidikan Provinsi. Saya ingat persis pada saat alat berat skavator itu ke atas, penggalian pertama itu ada Pak ABM. Tahun berapa itu ya? Kurang lebih 5 tahun yang lalu, kalau tidak salah 3 tahun yang lalu. Itu saya masih ingat, saya sempat pergi jemput Pak Imam, Pak Buraira Haq itu waktu itu, Pak Imam tokoh agama di Sepang. Itu dia yang naik ke atas skavator, kemudian membacakan doa untuk penggalian pertama. Sejarah dari terbangunnya Taman Budaya dan Museum ini di Butuh Ciping ini adalah inisiatif dari Gubernur Sulawesi Barat periode 2017-2022 ya, Bapak Haji Muhammad Andi Ali Balmasdar. Beliau ingin membangun sebuah tempat, ya, sebuah pusat kebudayaan, pusat seni dan budaya yang merepresentasikan kebudayaan yang ada di Sulawesi Barat. Untuk master plan Taman Budaya sendiri, sebenarnya kalau kita melihat master plan luar biasa. Butuh Ciping ini akan menjadi sentra kebudayaan, the center of culture West Sulawesi. Jadi di Taman Budaya ini akan terbangun museum, ya. Kemudian akan ada rumah-rumah dari Kerajaan Pitu Ulunasalo dan Pitu Babana Binanga. Kemudian nanti juga ada ruang pertunjukan outdoor. Nah, dan bisa kita lihat nanti di depan ada sentra industri yang nantinya ini nanti akan dijadikan sebagai galeri seni rupa dan juga sebagai bengkel seni. Ini Taman Budaya dan Museum ini adalah merupakan salah satu katakanlah semacam media untuk kita di Sulawesi Barat ini dalam hal untuk bagaimana mengekspos kita punya warisan budaya di Sulawesi Barat ini. Makanya pada kita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini, pada saat kita ingin mengekspos atau menampilkan budaya-budaya kita, maka kita jadikan Taman Budaya ini sebagai tempat untuk pertunjukan, dan telah kita lakukan, dan kita senantiasa menjadikan ini sebagai bukan hanya pertunjukan semata, tetapi sekaligus sebagai tempat untuk mendapatkan informasi-informasi ataupun semacam tempat pendidikan bagi anak-anak kita, baik itu siswa, anak sekolah maupun mahasiswa, dalam hal bagaimana mendapatkan informasi, pengetahuan tentang bagaimana warisan budaya kita, baik warisan budaya benda maupun tak benda. Bagaimana Taman Budaya ini menjadi sebuah lokomotif menampung, mengembangkan gagasan-gagasan dan inisiatif tadi itu. Kenapa? Karena sebagai Taman Budaya tentu banyak hal yang akan berinteraksi di dalam. Salah satunya adalah bagaimana membangun apa yang kami selalu sebut dengan literasi kebudayaan itu. Kebudayaan itu tidak hanya bicara mengenai pentas seni, bagaimana kita mengembangkan kira-kira artefak-artefak, tetapi lebih dari itu adalah di mana anak-anak muda ini akan diminta untuk mengembangkan talent mereka. Ya, talent ini tentu saja membutuhkan wadah yang representatif. Nah, tentu pemerintah daerah dalam hal ini akan berusaha sekuat mungkin
untuk pertama mempersiapkan taman budaya yang komprehensif, konsepnya itu terbangun. Jadi tidak menjadi parsial. Kenapa? Karena ya kalau kita lihat dari keterbatasan sumber daya, betul saat ini kita belum bisa terlalu banyak memberikan akses yang besar. Tetapi kalau kita tidak membuat sebuah kerangka pengembangan taman budaya yang komprehensif, kita nanti akan gagal untuk membangun apa yang kita sebut dengan frame kebudayaan Sulawesi Barat atau Mandar khususnya. Taman budaya itu sebetulnya sebagai ada 2 poin penting. Taman budaya itu satu sebagai ruang presentasi, dan ini berkaitan dengan konservasi. Nah, konservasi ini juga berkaitan dengan eksplorasi. Makanya taman budaya itu di samping sebagai ruang presentasi juga berkaitan dengan upaya eksperimentasi atau uji coba bagaimana menafsirkan dari satu konservasi kasanah tradisi untuk menjadi karya-karya baru. Nah, dalam konteks ini taman budaya sesungguhnya harus didasarkan kepada jaringan keluarga tradisi, komunitas tradisi, grup-grup tradisi. Dalam konteks ini juga jaringan ini melakukan satu kerjasama antar jaringan, komunitas dan grup di berbagai wilayah atau daerah di Sulawesi Barat, Mandar itu. Nah, ini tentu akan rumit berkaitan dengan bagaimana pengelolaannya, manajemennya. Seingat saya, ketika saya ikut membantu Taman Budaya Solo di Jawa Tengah, salah satu pengelolaan yang terpenting adalah bagaimana Taman Budaya ini melakukan manajemen yang terbuka. Manajemen yang terbuka inilah yang sebetulnya mereduksi. Dalam pengertian mereduksi itu adalah artinya birokrasi tidak menjadi dominan. Justru diserahkan kepada inisiatif dari komunitas, grup, dan segala macam. Ini memang membutuhkan energi yang bukan main ya. Bagaimana staf Taman Budaya itu melakukan pelayanan, memfasilitasi grup-grup ini. Saya pikir hal ini penting sekali. Bagaimana Taman Budaya dan Museum Mandar itu di Polewali itu di Kecamatan Tinambung itu menciptakan satu ekosistem kerjasama. Jadi ekosistem bukan cuma dalam pengertian ekologis dan lingkungan hidup saja, tapi ekosistem juga dalam pengertian satu mekanisme menciptakan relasi kerja di antara pelaku kesenian dan kebudayaan ini.